Jadi hari ini kita akan belajar tentang acute respiratory atau gagal napas ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya dan bahasa yang sering ada di lapangan itu gagal napas gitu ya, acute respiratory. Gagal napas atau ARDS kalau di diagnosa medisnya ARDS ya. Mari kita lihat satu-satu. Nah, jadi kita akan melihat di sini tanda dan gejalanya apa sih, lalu manajemen kegawatannya gimana sih pasien yang ARDS. Nah, lalu ada lagi yang berikutnya adalah ventilator acquired pneumonia. Jadi ini pneumonia yang didapat ketika pasien dipasangkan ventilator. Jadi nanti kalau kalian mau penelitian tentang hal ini boleh banget ya, karena banyak banget kasusnya di Indonesia tuh sangat banyak. Bahkan di Awabros pun masih banyak kasusnya ya. Cuman itu ada suatu apa ya, jadi hal yang buruk sebenarnya kalau di rumah sakit ada kejadian VAP tuh nggak boleh ya, jadi itu salahnya perawat sebetulnya, karena kita harusnya bisa suction, bisa bersihin mulutnya ya, nanti kita akan bahas tentang hal itu. Oke, untuk memahami tentang ARDS, sebenarnya kita perlu mereview tentang ini ya, tentang ventilasi itu apa sih, perfusi apa, terus pertukaran gas itu apa, lalu ada dead space enggak ya. Oke, saya mau tanya dulu deh, ventilasi, ada yang masih ingat ventilasi itu apa? Tasya mau coba Tasya? Ventilasi apa? Berikutnya Nana kalau mau coba perfusi, Nah. Tasya sudah ada di sini belum? Hilang ya, mungkin terlalu pagi ya kuliahnya kita ya, jadi kalian belum ready banget. Cindy mau coba Cindy, ventilasi itu apa? Yang seingat Cindy apa? Saluran udara emang. Saluran udara, oke. Mirip karena ventilasi itu harus ada saluran udaranya ya. Oke, tapi ada yang lebih lagi. Jadi ventilasi itu sebetulnya dia pertukaran udara ya. Nah, jadi pertukaran udara yang cuman ikut numpang lewat aja ya. Lewat, jadi oksigen sama CO2 tuh lewat ya. Itu namanya ventilasi pertukaran udara. Ya. Kalau perfusi, Vira mau jawab perfusi? Ya, pertukaran darah yang oksigenisasi ya, Mem. Oke, jadi bukan hanya darah, Vira. Jadi itu jawabannya sangat bagus, tapi bukan itu yang next-nya ya, yang di darah ya. Jadi sebetulnya perfusi ini ngomongin tentang pertukaran adanya CO2 dari kapiler ke darah gitu ya. Jadi pertukaran gasnya ya. Kalau ventilasi tadi yang cuma lewat-lewat aja, kalau perfusi itu ada pertukaran gasnya ya. Nah, jadi ini berhubungan dengan gas exchange nanti. Nah, si ventilasi sendiri itu bisa terjadi pada bronkus, bronkiolus ya, jadi cuma lewat-lewat aja dari trakea gitu ya. Kalau perfusi, dia hanya ada di alveolus ya, jadi ada di alveolus pertukaran gasnya, sehingga kalau sesuatu terjadi di alveolusnya pasien ada masalah, maka perfusinya terganggu sehingga pertukaran gasnya terganggu. Maka muncullah diagnosa keperawatan gangguan pertukaran gas ya, yang ditandai dengan adanya nilai AGD yang tidak seimbang. Yang kemarin kita belajar mau asidosis, mau alkalosis ya. Nah, yang berikutnya adalah dead space. Oke, dead space itu adalah dead space itu adalah ruang yang dia tidak ikut dalam pertukaran gas. Jadi cuman tadi ya, ruang yang untuk dilewati dengan oleh udara. Jadi dilewati oleh oksigen dan CO2. Ini nanti kita belajarnya kalau di ICU itu pasien yang terpasang ventilator yang harus pakai alat bantu napas, pakai ETT, endotracheal tube. Pada hari yang kelima, kalau belum bisa dilepas,
Pada hari kelima itu harus diganti ya. Jadi sebetulnya standarnya 5 hari sih. Karena makin lama nanti takutnya terkena infeksi atau yang VAP itu sendiri yang akan kita diskusikan nanti ya. Jadi harusnya dilepas, bukan dilepas, diganti oleh tracheostomi ya. Ada yang pernah lihat tracheostomi di sini? Yang dibolongin lehernya pakai alat bantu napasnya di trachea? Kayaknya pernah nengok, Mem. Gambar aja. Oh ya, oke, gambar sama pernah nengok ya, oke lah. Jadi itu menyakitkan sebetulnya ya. Jadi kayak kalau dulu kami bercandaannya ya, di antara perawat sama dokter itu namanya goroktomi ya, karena digorok lehernya ya. Jadi sungguhan dibolongin lehernya loh. Dan suatu hari kita pernah ada pasien yang kena arterinya ya. Jadi kena arterinya, jadi darahnya sampai ke atap. Jadi dan itu jaraknya sebetulnya ada 1,5 meter sih sama atap, di antara kasur sama atap 1,5 meter lebih lah harusnya ya. Terus saya bingung kenapa di atap ada darah-darah. Oh iya, itu tracheostomi semalam gitu ya. Oh astaga, mengerikan sekali. Jadi semengerikan itu sebenarnya ya. Cuman hal ekstrim itu hanya terjadi sekali sih waktu saya waktu udah lama sih, waktu pas lagi profesi ya. Jadi makin kesini makin bagus tekniknya, makin dokternya makin jago-jago. Jadi itu adalah salah satu yang mengerikan sih ya, pas arterinya kena. Tapi pasiennya survive, tenang aja. Pasiennya tidak terus meninggal kayak di film-film gitu ya. Nah, jadi kenapa sih seseorang harus pakai tracheostomi ya? Jadi, oh ya, saya harusnya bawa alat peraga. Tunggu sebentar ya, saya bawa pen dulu. Oke, kembali lagi ke dead space ya. Dead space yang tadi. Jadi gini, kalau orang dipasang ETT itu panjang ya. Jadi di mulutnya tuh masih ada selangnya lagi ya, sampai ke karina. Karina itu percabangan bronkus ya. Jadi kamu lihat di sini nih, daerah sini sebentar. Saya kasih lihat ke kamu. Nah, jadi karina itu sampai sini nih. Nih ya, boleh dilihat di layar. Jadi percabangan bronkus itu namanya karina. Jadi kebayangkan panjang banget kan? Jadi dari mulut masuk ke trakea sampai ke karina. Set. Nah, sampai situ. Jadi panjang banget itu si ETT itu ya. Nah, jadi sebagian besar pada pasien itu batasnya di 22 cm. Jadi kebayangkan ada sedotan 22 cm masuk ke dalam paru-paru kamu. Itu mengerikan sih ya. Tapi ya gimana lagi buat nolongin orang. Nah, jadi sebagai perawat di ICU nanti kita harus tahu batas bibirnya berapa ya. Jadi batas sentimeter di bibirnya berapa kalau ETT. Jadi ada yang bilang batas gigi, ada yang batas gusi, ada yang batas bibir ya. Jadi terserah lah pokoknya yang mana yang dipakai. Tergantung di rumah sakit kamu pakai istilah apa. Kalau di awal bros kayaknya batas bibir ya, dipakainya sama dengan siloam batas bibir. Nah, kenapa kita harus tahu batas bibirnya berapa senti? Karena kalau misalnya ini 22 cm ya. Kalau seandainya di bibirnya 23 cm atau 25 cm lah. 25 cm ya di sini, berarti kan terlalu dalam. Nah, kalau terlalu dalam risikonya bisa masuk ke bronkus kiri atau kanan ya. Jadi bisa slep ke sebelahnya. Terus jadi paru-parunya ngembangnya sebelah. Jadi nggak boleh terjadi. Jadi harus seimbang, paru-parunya mompanya harus dua-duanya ya, harus simetris. Atau misalnya ternyata dia batas bibirnya dia 20 cm. Nah, 20 cm berarti tercabut tuh ya. Jadi bisa saja ada di sini nih ujung ETT-nya. Nah, itu juga tidak efektif untuk pasien ya, kasihan nanti usaha napasnya lebih capek pasiennya ya. Nah, teman-teman sebagai perawat ICU kamu harus perhatikan. Jadi foto ronsen pasien ya. Karina ini lihat ada di ICS berapa. Ya. Jadi ini adanya di ICS kurang lebih ICS 2 atau 3 nih karina ya. Nah, intercosta space, intercosta ICS.
ya, ICS 2, ICS 2 atau 3 ya, nanti kamu lihat di situ ya. Nah, sama dengan atrium ya, atrium kanan juga di ICS 2. Jadi nanti kamu bisa lihat foto ronsennya tuh bukan cuma dilaporin sama dokter kamu, tapi kamu lihat, perhatikan, oh iya benar, udah posisinya udah benar di sana ya. Kamu bisa lihat karinanya di situ, oh iya benar posisi ETT-nya di sana. Oh posisi CVC-nya, central venous catheter-nya di sana ya. Jadi itulah yang harus perawat ketahui kalau kamu mau jadi perawat ICU. Nah, balik lagi ke dead space yang tadi ya. Lihat, karena si ETT itu sangat panjang sehingga harus nah itu capek, usaha napas pasien itu capek. Nih saya kasih warna hijau sekarang ya. Nah, jadi diperlukanlah tindakan namanya tracheostomi. Tracheostomi itu di sini nih. Nah, langsung pendek ya. Dan dia masuknya hanya pendek sekali, klik gitu, hanya sepanjang ini aja ya. Nah, tracheostomi itu dilukai pasiennya, dibolongin lehernya, lalu dijahit ya. Jadi menyakitkan, iya menyakitkan, tapi setelahnya pasiennya tidak yang ada sih, maksudnya setiap saya mengkaji pasien tidak senyeri di awal gitu, jadi nggak semengerikan yang dibayangkan sepertinya ya. Tapi kalau misalnya saya disuruh mau nggak tracheostomi, saya pun nggak mau ya, percayalah. Jadi nah, bayangkan ini ETT yang panjang tadi ya, ETT yang panjang. Si dead space-nya ada sepanjang ini. Dead space-nya tuh panjang banget ya, yang cuman buat lewat-lewat udara aja ya, buat lewat-lewat si ventilasinya aja ya. Jadi ini usaha napas pasien akan lebih capek. Kalau kamu sedotannya makin panjang ya, minuman gitu kan pasti lebih capek ya, pasti gitu, lebih capek. Nah, bedanya dengan kalau sedotannya pendek, kalau minum air mineral yang kemasan yang kecil, ya itu kan jadi sedotannya pakai yang pendek tuh, kan lebih enak ya. Ini sedotnya kayak gitu, udah nyampe. Nah, seperti halnya tracheostomi juga sama. Lihat, tadinya panjang banget, sekarang jadi sependek ini. Ini adalah dead space-nya dikurangin, mengurangi dead space, ya sehingga cuma ada di lehernya aja. Ya, jadi usaha napas pasien harapannya akan lebih baik dan tidak lebih capek buat dianya. Jadi ini adalah salah satu cara yang bagus untuk weaning ya. Weaning tuh tulisannya gini, weaning ya. Weaning tuh melepas ventilator. Weaning, sorry ini I ya. Weaning tuh atau sapih ya, disapih kalau misalnya ibu menyusui kan disapih ya anak-anaknya ya. Jadi ini tindakan penyapihan ventilator gitu. Oke, jadi itulah dead space. Jadi ini adalah ini tidak akan keluar ujian ya teman-teman ya tentang dead space ini. Cuman nanti ini penting banget pas kamu di ICU gitu. Alasannya kenapa orang di ETT diganti ke tracheostomi yang sepertinya menyakitkan. Dan ini penting untuk kamu edukasi ke pasien nantinya ya, ke keluarganya, ke keluarga pasien yang biasanya mengerikan, mereka takut. Oke, yang berikutnya adalah bronkoskopi. Nah ini teman-teman, ini adalah gambaran dari Karina ya. Karina tuh nih, dia langsung ada bronkus kiri dan bronkus kanan gitu kan. Ih, kayak begini ya bentuknya ya. Kalau kamu pernah ke water park yang di Tiban tuh ya, yang top 100 ya. Jadi ada slides yang bundar gitu kan. Nah, jadi kayak gini nih. Jadi kayak seperti beginilah bentuknya ya bronkoskopi. Nanti ngelihatnya dari Mem ngelihatnya gimana nih Mem? Apa ditengok kayak pakai sedotan apa gimana? Enggak. Nanti ngelihatnya pakai TV gitu. Jadi ini pekerjaannya dokter spesialis paru, dan nanti kita sebagai perawat yang mengasisten ini atau kita bisa nonton gitu. Oh kayak gini ya bronkoskopi. Jadi bisa kelihatan ini pasien ada jamurnya, ada banyak sputum, ada luka, atau misalnya ada penumpukan cairan di paru-parunya ya. Nah ini pada pasien-pasien yang atelektasis, yang kempes paru-parunya. Ya, ketika di bronkoskopi itu adalah tindakan yang baik sekali untuk pasiennya bisa bernapas dengan lebih lega. Berapa Mem? Mahal tentunya, oke? Berapa mahalnya? Mungkin sekarang 1 juta, 2 juta gitu ya sekali bronkoskopi. Tapi demi bisa bernapas dengan bagus dan menolong pasien, ini harus dilakukan ya. Sehingga kalau nanti kamu punya pasien yang, aduh kok ini paru-parunya kempes sebelah, kok susah banget ini sputumnya numpuk terus gitu kan, mungkin perlu dianjurkan untuk ini gimana kalau kita lakukan bronkoskopi pada pasien
Ya, kamu coba ngobrol sama dokter jaga ICU, dokter yang pegang pasien, dok, apakah kita perlu bronkoskopi, dok, gitu ya. Oke, jadi perlu pikir ini apa ya yang bisa kita lakukan buat pasiennya, gitu. Jangan cuman bekerja menurut apa kata dokter, jangan cuman bekerja udahlah saya urusannya kan diagnosa keperawatan. Oh bukan, diagnosa keperawatan pun ada intervensi kolaborasinya, ya. Jadi kita perlu mikir ini harus diapain lagi ya kira-kira. Ini pasien kalau mau saya tolongin harus apa? Saya perlu kolaborasi nih, saya perlu ngomong gitu untuk membantu pasien saya. Oke? Yuk, mari kita lihat di sini. Ada kasus ya. Jadi seorang wanita 56 tahun diantar oleh anaknya dengan keluhan sesak napas. Waduh, saya jadi sesak napas. Wanita ini punya riwayat merokok selama 20 tahun. Sehari habis 1 bungkus rokok. Pemeriksaan fisik didapatkan tensinya 90/60, heart rate 112, respirasinya 32, dan dangkal, terlihat retraksi interkosta, suhu 36, SpO2 89. Nah, yang perlu kamu lakukan pertama kali apa ya ke pasien ini? Yo, minggu depan udah mau UTS. Apa nih jawabannya? Ingat, kalau di KGD sama kritis, kita ingat apa? A, B, C. Ya, oke. Jadi yang kamu lakukan pertama kali apa? RW. RW, oke. RW-nya gimana di sini? Clear apa enggak? Enggak, Mem. Mana? Ada nggak data RW? Ada? Adakah sumbatan di jalan napas? Ada sputum? Ada? Nggak ada ya. Jadi data ini tidak ada. Jadi RW-nya ini nggak ada data apa-apa di sini ya. Nah ini pun cara kamu melihat di UKOM tuh begini ya. Terus breathing. Masalah di breathing ada? Masalah di pernapasan? Yuni mau jawab Yuni? Sesak napas, Mem. Sesak napas ya, betul sekali sesak napas ya, ada masalah ya. Lihat RR-nya juga 32, saturasinya 90. Nah, Yuni ada ide nggak dikasih apa nih pasiennya nih pertama kalinya? Harus diapain? Ingat beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Terapi apa? Dikasih oksigen ya, Mem. Nah, dikasih oksigen ya. Oke, Vira, kita bahas ini, Vira, ketika kamu tadi hilang, terlempar dengan sinyal ya. Kita akan bahas, kita sedang bahas ini, Vir, ya. Jadi baru yang nomor 1 nih, apa yang perlu Anda lakukan. Oke, tadi Yuni dan Tasya sudah bantu ya, sudah bantu jawab, bagus sekali. Jadi, karena di sesak napas, RR-nya 32 kali per menit, dan dangkal, saturasinya 90, sehingga yang perlu kita lakukan pertama kali adalah pasang oksigen. Ya, berikan oksigen. Oke, dengan saturasi 89, ini kemungkinan besar kita harus kasih non-rebreathing mask ya. Kasih NRM. Jangan menasalkan lo dulu ya. Tapi lihat riwayat merokoknya agak mengerikan. Karena dia bisa aja dia kena COPD. Oke, jadi harus di AGD nih orang ya. Untuk mengetahui kita perlunya kasih apa sebenarnya oksigennya ya. Perlu di AGD. Oke, tentu saja kalau kamu di ruangan UGD-nya ya, jangan pasang oksigen di depan pintu ya. Jadi suruh masuk dulu gitu kan. Suruh masuk dulu, baringkan dulu di triase 1 ya atau di triase merah. Udah gitu baru kamu sambil kenalan. Halo Bu, nama saya Cindy, saya perawat di UGD ini yang akan merawat Ibu ya. Oke Bu, silakan berbaring di sini. Ibu enaknya gimana? Agak duduk? Oke. Bu, saya pasangkan oksigen ya. Nah itu, jadi itu step-stepnya yang harus kamu lakukan kalau kondisi nyatanya ya. Tapi kalau di soal nanti adanya
kasih oksigen, non-rebreathing mask ya. Jadi jangan dipasang di depan pintu ya, suruh masuk dulu pasiennya kalau kondisi nyatanya ya. Oke, nah jadi untuk menegakkan diagnosa ya, ini kira-kira sakit apa sih pasien ini ya? Kamu ngapain nih? Apa yang akan Anda lakukan? Salah satunya tadi saya udah bilang loh. Periksa AGD, Mem. Periksa Periksa lab. AGD. Oke, labnya lab apa, Vira, yang mau kamu cek? Itu AGD, Mem. Cek oksigen dalam darah. Iya, AGD itu betul. AGD itu. Ya, apalagi selain itu lihat yang untuk memeriksa fungsi paru apa aja. Sin? Mau jawab, Sin? Nana? Nana harusnya tahu nih. Enak, kalau mau cek paru-paru kamu ada apa, kamu ngapain, Nak? Periksa jalan nafasnya, Mem. Periksa jalan napas. Oke, thank you Yuni. Udah Yuni, kita udah periksa jalan napas dari awal ya. Jadi airway-nya nih, airway-nya nggak ada data ya. Tapi nggak apa-apa Yun. Boleh cek lagi Yun. Periksa jalan napas lagi. Nah, kolaborasinya apa Yun? Kan tadi cek AGD ya. Oke, ada lagi nih. Karena kalau nggak salah di Elizabeth itu nggak ada AGD loh. Kemarin saya tanya pas lagi pada profesi kakak-kakak, cek AGD nggak? Nggak ada Mem di sini. Hah, nggak ada AGD. Kayak sedih kali lah nggak ada AGD gitu ya. Ayo. Nah, ingat nggak? Apa nih? Ronsen. Iya, ronsen ya. Chest X-ray ya. Nah, betul. Jangan mikir yang jauh-jauh ya. X-ray, karena kan fungsi paru ya. Kita pengen tahu dulu itu seperti apa ya. Nah, terus lihat heart rate-nya 112, bisa saja karena sesek atau ada sesuatu di jantungnya. Jadi, tampaknya kita harus perlu juga lakukan EKG. Oke? Tapi yang pertama kali tentu saja kamu kasih oksigen, biar napasnya bagus dulu ya. AGD kalau ACC keluarganya dan dokternya oke. Nah, baru berikutnya kamu teleponin nih tukang ronsen nih sudah datang ke UGD ya. Oke, kita next. Nah, treatmentnya tentu saja kita harus tangani penyebab utamanya ya. Penyebab utamanya apa nih? Apakah dia infeksi? Apakah dia COVID ya? Apakah dia karena edema paru karena jantung? Kita harus tangani penyebab utamanya apa ya. Oke, ini kita yang berikutnya ke status asmatikus. Status asmatikus adalah asma yang lama ya. Di sini jadi teman-teman ada yang punya asma atau waktu kecil? Enggak ada, Mem. Nggak ada. Oke, bagus lah ya kalian sehat semua ya. Oke, jadi status asmatikus ini asma yang gawat. Jadi pasien asma bisa gawat nggak? Bisa. Kalau dia terus-terusan sesak napas dan nggak berespon terhadap terapi obat dalam 24 jam. Ya, kamu lihat tanda khasnya tuh yang dihitemin sama saya ya. Oke. Jadi ini tanda khasnya. Jadi ini orang bisa masuk ke ICU loh, karena dia nggak sembuh-sembuh sesak napasnya, harus dipasang ventilator ya. Karena dia sesak banget. Jadi tarik napasnya oke, tapi hembusin napasnya dia susah ya. Jadi kalau asma tuh seperti begitu. Nah, pneumonia. Pneumonia ini salah satu komplikasi dari COVID yang paling tinggi ya. Jadi kalau dulu tuh ada namanya, bukan dulu sih sampai sekarang juga ada ya. Namanya community acquired pneumonia. Jadi didapatkannya pada saat 48 jam pertama dirawat di rumah sakit. Jadi ini pasien misalnya masuk dengan diabetes ya. Terus 2 hari kemudian dia kok batuk-batuk, terus pas dicek gitu ya sputumnya kok ada pneumonianya gitu, padahal di rumah nggak batuk-batuk. Wah, berarti di rumah sakitnya tuh yang banyak pneumonia ya, jadi hati-hati. Nah, yang berikutnya yang tadi saya bilang ventilator acquired pneumonia atau VAP. Ya, jadi kalau kamu mau penelitian, ini bisa nih VAP ya. Cuman saya nggak yakin ya Wabros kalau penelitiannya ke pasien langsung boleh dilakukan, karena ini akan menurunkan mutu rumah sakit yang dimana kamu
ngecek gitu ya, harus dirahasiakan nama rumah sakitnya ya. Jadi ini perlu kalau literatur review banyak ya, literatur review banyak sekali. Jadi nanti silakan diajukan kalau kamu mau ambil tentang pneumonia didapat karena dipasang ventilator. Nah, dan bagaimana caranya menanganinya? Ada mudah sebenarnya ya. Jadi pasien-pasien yang terpasang ventilator itu, terpasang ETT, itu perlu oral hygiene sebenarnya. Ya, kayak kamu susah. Hygiene. Kalau kamu tiap pagi gosok gigi kan enak ya. Nah, pasien-pasien dengan dipasang ventilator pun perlu digosok giginya ya, digosok giginya, dibersihin, di oral hygiene gitu. Nah, ini untuk mencegah adanya ventilator acquired pneumonia, dan juga pasien-pasien di posisinya jangan supine tapi 45 derajat head up. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, VAP manajemen. Jadi ini yang tadi ya, manajemennya tuh apa aja? Sebetulnya gampang sekali pencegahannya ya. Asal rajin ini perawatnya ya sama dokternya. Jadi hand wash. Nah, ini dia hand wash. Lalu oral hygiene-nya pakai cairan namanya chlorhexidine. Ada yang betadine gargle, ada kan ya. Nah, terus kalau pasien dipasang ETT, jangan NGT anjurannya, tapi OGT. Jadi jangan masuk lewat hidung, tapi lewat mulut juga, ya, supaya salurannya satu. Nah, tadi juga perlu bronkoskopi, perlu kultusputum, lalu perlu diberikan antibiotik kalau sudah terjadi VAP-nya ya, mengerikan. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Mem. Belum. Oke, kita lanjut ya. Cindy ada? Next. Oke, kita lanjut ya. Yuk, ARDS nih. ARDS kan tadi ya sudah belajar, harusnya. Harapannya sih sudah belajar ya. ARDS apa tuh kepanjangannya? Acute Respiratory Distress Syndrome. Oke, Tasya ya jawabnya. Betul ya, acute respiratory distress syndrome. Jadi distress pernapasan akut. Jadi ada juga waktu itu ada yang bilang apa ya, adult. Jadi ada beberapa buku yang bilang adult, jadi dewasa gitu ya. Nah, tapi ini lebih tepat dibilang acute ya, akut karena dia terjadinya akut, gagal napasnya tiba-tiba terjadinya ya. Tanda dan gejalanya, penyebabnya nanti kita bahas ya di kasus sekalian. Oke, ini yang di kasus juga ada penyebab langsung dan tidak langsung. Ini ya, jadi kita harus lihat nih, kalau langsung, dia yang langsung merusak ke paru-parunya. Ya, misalnya dia muntah, nah terus asam lambungnya dia masuk ke paru-paru, nah ini penyebab langsungnya. Atau memang dia kena infeksi, atau kepukul, kejeduk ya, kontusi, kena trauma di paru-parunya. Nah, atau juga orang-orang tenggelam. Nah, jadi mungkin kamu lihat di Kepri ini banyak sekali pulau-pulau ya, dan banyak sekali kasus-kasus kematian karena tenggelam. Ya, ini kalau tenggelam, si air laut yang masuk ke paru-paru itu tuh susah banget dikeluarin. Jadi ini bisa menyebabkan ARDS. Oke? Nah, juga buat orang-orang perokok, lalu misalnya dia kena ledakan ya, kena gas yang meledak gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan ARDS. Oke, penyebab tidak langsungnya berarti itu ada penyebab lain, bukan langsung ke paru-parunya. Jadi sepsis, bisa shock, bisa overdosis, bisa adanya sumbatan lemak, ada hipotensi, ada trauma yang non-toraks, ada karena ini efek samping dari operasi jantung ya, jadi ini bahaya juga. Lalu ada head injury. Oke. Nah, tanda khasnya ya, tanda khasnya adalah saturasi tidak naik-naik biarpun sudah dikasih bantuan oksigen. Nama kerennya adalah hipoksemia refraktori ya, atau refraktori hipoksemia, sama aja lah ya. Refraktori itu yang tidak bisa kembali gitu ya. Refraktori itu yang berulang. Jadi hipoksemia yang terus-terusan ada, yang terus-terusan berulang ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena
alveolusnya nggak bisa mengembang karena terisi oleh cairan. Ya, ini yang tadi yang dibahas sama kita di awal tentang pertukaran gas terjadi pada alveolus. Kalau alveolusnya terisi oleh cairan, gimana caranya dia pertukaran gas? Sehingga saturasi oksigennya tidak akan naik. Jadi kalau kamu kasih oksigen ke ibu yang tadi, yang di awal kita dapat kasus itu, ya ibu masuk UGD yang sesak napas itu, ketika kita kasih oksigen, itu 89 tuh nggak naik-naik, 89, 88, 87, 88, 87 gitu ya. Jadi susah banget naik ke 90-nya gitu. Nah ini hati-hati, mungkin pasien kamu kena ARDS. Kamu harus langsung bilang, dok ini kayaknya pasien ARDS. Gitu. Kamu perlu bilang, ini kecurigaan kamu ke sana. Ya. Nah ini patofisiologinya silahkan dipelajari gitu ya. Ada di sini. Ups, kenapa ini yang terjadi dengan laptop saya? Oke, ini adalah patofisiologinya, tapi kayak berantakan di saya. Oke, saya stop dulu share kayaknya ya. Ya, mari kita lanjut ya. Jadi patofisiologinya kalau kamu mau lihat di gambar, ini saya ambil dari artikel yang diberikan ke kalian ya. Jadi lihat ketika adanya ada fase-fasenya ya. Jadi ini pasien, sebagian besar pasien ini ketahuannya pas cairannya udah numpuk. Jadi dia nggak bisa, napasnya berat gitu, napasnya susah banget buat bernapas. Ternyata di alveolusnya udah kerendam cairan ya, sehingga nggak bisa lagi tuh kamu lihat ya di sini ya, fase 5 dan fase 6. Oksigennya nggak bisa bertukar, jadi CO2-nya numpuk dengan banyak dan oksigennya balik lagi karena dia kehalangin cairan ya. Jadi ini yang berbahaya, oksigennya nggak pernah bisa bertukar, jadi saturasi oksigennya terus-terusan rendah karena dalam darahnya tidak terdapat oksigen dengan bagus. Nah, ini kalau kamu jadi perawat, kamu ngapain ya gitu kan? Kita nggak punya ya jarum yang kecil-kecil gitu kan buat nusuk-nusukin si alveolus gitu, buat disedot-sedot kan nggak bisa. Jadi ini agak susah buat ditanganinya pas di rumah sakit. Jadi kita harus ngapain ya kalau dengan ARDS ini? Ya, teman-teman, apa yang terjadi dengan kalian ya? Pagi ini kayaknya kalian agak lemes-lemes nih ya. Sudah bangun belum ya? Sudah makan atau bagaimana gitu, apa yang terjadi gitu ya? Hari ini kok lemes sekali rasanya gitu. Semoga agak semangat sedikit ya. Ayo bangun. Sebentar lagi nih kita selesai kok kuliahnya, hanya sebentar ya. Oke, nursing care-nya teman-teman. Ini tentu saja harus dipasang ventilator ya. Lalu prone position. Oke, kebayang nggak sih kamu kalau pasien dengan ETT diintubasi ya, terus ditempel-tempel yang monitor EKG itu, terus dengan kateter, dengan NGT ya, terus kamu balikin posisinya, pok, jadi tengkurap. Kebayang nggak sih itu rempongnya kayak gimana? Ya, oke, saya kasih videonya deh ke kalian ya. Ada tuh di YouTube videonya. Jadi banyak sekali dilakukan, bahkan di Siloam Hospital pun dilakukan prone position. Nah, sayangnya di Kepri ini belum banyak rumah sakit yang mengetahui bahwa inilah tindakan yang harus dilakukan. Jadi pasiennya ya terlentang terus. Kebayang nggak sih kamu gitu ya, itu cairannya tuh numpuk terus semua di bawah. Ya, alveolus yang agak di bawah tuh dia kerendam terus. Kesian banget kan? Nah, kalau kamu balikin, set. Nah, alveolus yang ada di bawah tadi kan jadi ada kesempatan buat airnya pada turun karena gravitasi ya. Jadi airnya pada turun gitu sehingga dia bisa ngembang sedikit gitu. Kebayang nggak sih enaknya kayak gimana? Ya, jadi silakan kamu diskusikan nanti sama dokter kamu ya, tempat kamu bekerja nanti, sama kepala ruangannya. Kamu harus ngomong nih ya, dok, nih saya lihat nih ada di artikel, ada di penelitian terbaru nih dok, Anda harus dibalikin pasiennya prone position. Mau nggak dok kita coba? Ya, gitu. Jadi kamu harus ngomong, kamu harus menjadi advokatnya pasien. Kesian gitu ya. Jangan ragu. Kamu harus ajakin orang-orang, ayo, yuk kita coba yuk, gitu ya.
Nah, yang paling susah adalah mengubah kebiasaan kalau di rumah sakit. Itu susah banget. Buat ngegosok gigi pasien setiap hari aja susahnya minta ampun. Jadi siap-siap lah ya kalau kamu mau rajin di rumah sakit, siap-siap kamu akan dibenci karena orang-orang tidak seperti kamu. Ya, tapi kamu harus lihat tujuan kamu adalah apa? Menolong pasien kamu dan tanggung jawab kamu pada Yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi ingat, prinsip utama adalah kamu mau menolong pasien kamu ya. Oke, nah teman-teman kita ke COPD ya. COPD kita banyak nih bahas tentang penyakitnya ya. Jadi ini penyakit-penyakit yang bikin meninggal nih orang-orang ya. COPD atau PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Ini buat yang perokok berat. Perokok berat nih banyak banget dia ngalamin PPOK ya. Etiologinya kalau bisa baca tanda khasnya dinding alveolusnya hancur. Jadi alveolus yang tadi yang kerendam sekarang hancur. Oke, kalau hancur kan dia nggak bisa ngembang lagi dong kalau hancur. Oleh karena itu oksigen tuh hanya bisa berkeliaran sedikit di paru-parunya karena ya gimana dia nggak punya tempat untuk bertukar. Jadi lihat, pemberian oksigen yang banyak tidak akan menyembuhkan. Ya, sekalipun SpO2-nya yang tadi saya bilang ya 80, ketika orang punya COPD, punya penyakit PPOK, kamu kasih oksigen sebanyak apapun dia akan tetap 80. Ya, paling bagusnya dia 85 lah. Tapi hati-hati, kamu kasih oksigen yang banyak, malah dia jadinya keracunan oksigen. Makanya ini kamu hati-hati. Mem, gimana sih kita tahu ini tuh ARDS, ini tuh asma, apa ini tuh COPD? Dari mana sih kita taunya? Dari hasil ronsen. Oke? Nah, jadi penting banget untuk kamu cek ronsen dadanya. Ada pertanyaan di sini? Lanjut, Mem. Lanjut dulu ya. Oke, nih lihat nih. Kalau di ronsen dada kamu bisa lihat ya. Kalau yang normal itu putih-putihnya agak banyak ya. Kalau COPD lihat dia lebih hitam. Jadi kalau lebih hitam tuh justru agak bahaya ya, pasien kita ini maksudnya kemana nih? Kok nggak kelihatan gitu? Kok hitam begini? Justru hati-hati kalau hitam. Lalu lihat diafragmanya flat. Makanya kan suka ada ya ini nih. Nah, sudut costophrenikus nampak. Nah, tampak kayak gitu tulisannya ya. Nah, ini sudut yang bagus nih. Tapi lihat kalau flat gini kamu lihat, ada apa ya dengan paru-paru pasien ya? Kamu harus bilang sama dokternya ya. Oke, yang berikutnya adalah apa yang terjadi dengan laptop saya? Empisema. Nah, empisema tuh hancur. Empisema tuh pada hancur ya. Jadi alveolusnya hancur, jadi dia bergabung jadi satu. Nah, ini tuh buat perokok juga nih empisema. Ini susah banget nih. Jadi pasiennya nanti makin sesek. Empisema paru. Kita nggak bahas lebih dalamnya tentang empisema paru ya. Harusnya di KMB itu empisema. Edema paru terjadi pada kasus jantung yang bengkak. Lihat. Oke. Edema paru terlihat teman-teman gambarannya. Ada kelelawarnya. Nampak, Mem. Nampak ya. Oke, lihat nih. Jantungnya besar ya teman-teman ya. Nih, jantung pasiennya besar. Lihat, arkus aortanya gendut, nggak kelihatan. Terus lihat nih. Putih-putihnya putih banget nih. Kenapa nih? Nah, ada namanya bad wings appearance atau ada kupu-kupunya. Nah, dulu ya. Jadi dokter saya dulu bilang, lihat ada kupu-kupunya. Nah, jadi kiri kanannya tuh ada cairan. Itu pada pasien edema paru. Ini kasusnya kasus jantung yang bengkak ya. Jadi kardiomegali ini bisa menyebabkan edema paru. Jadi kalau orang sakit jantung terus udah mulai aduh suster boleh nggak sih minta obat batuk? Nah hati-hati, bukan batuk tapi ada edema parunya. Kamu harus dengerin ada ronki nggak di jantungnya ya. Jangan dia edema paru. Pengobatannya dikasih furosemide atau lasik. Nah, ini yang berikutnya adalah beberapa penyakit lainnya. Saya nggak akan bahas, nanti kamu keburu tidur ya. Jadi ini nice to know aja. Jadi ini macam-macam penyakitnya ya. Dan kita tidak akan bahas di sini. Tidak akan masuk ujian. Manajemennya apa? Posisi ya. Ingat,
posisi itu penting, miki, miring kanan, miring kiri, head up sampai fowler itu penting banget. Prone position juga penting ya. Lalu cegah desaturasi. Desaturasi itu turunnya saturasi. Jadi kalau mau suction perlu kasih oksigen yang banyak dulu. Ya. Nanti di OSCE-nya di lab nih buat PKK berikutnya, kamu perlu hiperoksigenasi pasien dulu. Jadi berikan oksigen tambahan sebelum kamu suction. Oke. Nah, jadi kalau habis ekstubasi, ajarin pasiennya buat tarik nafas dalam. Oke. Nah, lalu ini promoting secretion clearance. Jadi bersihkan jalan napasnya ya, tadi yang seperti yang kita bahas ya. Jadi ada hidrasi, ada humidifier, ada chest physiotherapy ya, ada batuk efektif di situ ya. Nah, kalau di COVID, sekarang bukan di COVID ya, sekarang lagi dihindari nebulasi pasien karena aerosol itu bisa menyebarkan virus-virus corona. Jadi itulah kasihan pasiennya ya. Ya udah mau gimana lagi ya. Kita sekarang lakukannya chest physiotherapy lebih banyaknya ya. Oke, inilah referensinya. Ada pertanyaan di sini? Sebelum kita bahas kasus kita. Oke, silahkan siapkan jawaban kalian yang sudah dikerjakan. Yuk, saya nggak akan ulangi lagi ya, baca ininya ya, baca kasusnya ya. Kita langsung saja ke sini. Nah, ini gambar ARDS ya, mengerikan ya, putihnya putih banyak ya. Jadi mengerikan. Tuh lihat, kamu bisa lihat ada ETT di situ ya. Jadi ada gambaran ronsennya beginilah. Oke, nah ada yang mau jawab nomor 1? Bagaimana ARDS bisa jadi hipoksemia refraktori? Ada yang mau jawab? Halo teman-teman, kenapa? Apa yang terjadi dengan kalian? Ayo, kenapa ya ARDS bisa jadi hipoksemia refraktori? Ini tumben banget sih ini kelas ini, jadi kayak GCS-nya kayak tinggal 7 gitu ya. Ya, kenapa sih bisa jadi hipoksemia refraktori di ARDS? Karena apa tadi? Ada gambarnya. Yang ini ya, Mem, penumpukan cairan di alveolus. Nah, itu dia ya. Jadi penumpukan cairan di alveolusnya ya. Jadi nggak usah panjang-panjang lah ya jawabannya ya. Oke, patofisiologinya tuh biasanya kalau kamu tulis tuh bisa banyak gitu kan. Nah, itu nanti kalau kamu responsi di PKK gitu atau misalnya di di profesi nanti ya, nanti kamu bisa lihat tuh patofisiologinya seperti apa dan bisa bikin ya. Dan bandingkan ke pasien kamu. Oke, thank you Vira. Oke, manifestasi klinis yang terlihat dari Tuan J yang mendukung diagnosa ARDS. Nah, apa tuh manifestasi klinisnya apa aja? Nah, mau jawab nggak, Nak? Nana dulu, Vira. Apa tuh? Oh iya, Mem. Nah, manifestasi klinisnya nih, apa aja? Hipoksemia ya, Mem? Ah, hipoksemia, betul. Ada hipoksemia, mana ya buktinya ya, hipoksemia ya. SpO2 88, ya. Apalagi, Nak? Shock hipovolemik masuk nggak ya, Mem? Belum ke shock hipovolemik. Kita nggak ngomongin diagnosa loh. Manifestasi klinis yang terlihat. Nah, DO-nya. Data objektif.
Ada yang mau tambahin? Nggak apa, Nak. Jangan tertekan, Nak. Yuk, yang lain bantuin Nana yuk. Apa aja nih data objektifnya? Hipoksia tadi udah, apalagi? Nih. Apa tuh? Sesak? Sesak nafas. Napas, iya ya. Oke. Lisah juga ada. Sesak nafas, ada nyeri perut. Iya, betul ya. Diaforesis ya. Oke. Nah, itu kan ada manifestasi klinisnya tuh yang di artikel ya. Apa aja? Nah, ke pasien ini ada nggak? Oke. Yang berikutnya, mari. Yang berikutnya. Apa kemungkinan penyebab ARDS? Nih, saya mau Cindy yang jawab. Penyebabnya langsung apa tidak langsung nih, Cindy? Siap-siap ya Tasya, siap-siap. AGD-nya apa ya Tasya ya? Interpretasi AGD-nya. Yuk Cindy, penyebabnya apa kira-kira pada Tuan J ini? Langsung apa tidak langsung? Itu mem riwayat operasi besar. Nah, riwayat operasi ya. Jadi langsung apa tidak langsung, Sin? Langsung. Tidak langsung ya Cindy ya. Nggak langsung karena itu dari sepsis ya. Jadi kemungkinan dia sepsis ya. Tadi Nana bilang shock hipovolemi ya. Jadi karena sepsisnya ini ya. Jadi habis operasi kemungkinan besar infeksinya jadi banyak ya, infeksinya terjadi dalam tubuhnya sehingga dia menjadi ada infeksi yang ke paru-parunya sehingga jadi numpuk cairan di paru-parunya dan dia jadi ARDS ya. Oke. Ini yang tadi ya hipovolemiknya dari sini ya Nak ya. Tadi saya baru perhatiin karena banyak nih darah PRC dan cairan yang diberikan. Pasiennya mengalami shock. Oke, thank you Cindy. Yuk, Tasya. Lihat nih ada AGD-nya nih Tasya. Iya, Mem. Ya, apa nih interpretasi AGD-nya? Interpretasi. Yang itu ya, Mem, yang pH-nya 7,35 Ya, itu. betul sekali. Mau satu-satu, pH-nya apa? Asidosis apa alkalosis? pH-nya normal, Mem. pH-nya normal, oke. pH-nya normal, betul. PaO2-nya apa? PaO2-nya rendah. Oh iya, bukan PaO2, sorry. PCO2. PCO2-nya 27. Jadi apa nih? Asam apa Rendah, basah? Mem. PCO2-nya rendah, basah ya, Mem. Basah, oke. Bikarbonatnya? Bikarbonatnya 16, berarti rendah, Mem. Rendah, oke. Jadi apa nih interpretasinya? Agak tricky nih di sini ya. Ya, ada yang mau bantu Tasya? Asidosis, Mem. Asidosis apa? Asidosis yang metabolik apa sih, Mem? Apa dengan hipoksemia? Ada kompensasi enggak? Ada kompensasi enggak? Terkompensasi. Ya, terkompensasi penuh apa sebagian? Penuh, Mem. Penuh. Nah, kayak gitu ya. Oke, Tasya, kamu setuju enggak? Apa punya jawaban lain?
Iya, mem, setuju. Oke, jadi teman-teman, kalau kamu bingung ya, ini asidosis apa alkalosis sih? Kenapa begini ya? Nah, ini asidosis metabolik terkompensasi penuh dengan hipoksemia. Nah, panjang kan? Ya, ini saya tulis ini di layar ya. Nah, kenapa asidosis? Karena pH-nya lebih mengarah ke asidosis ya. Jadi dia namanya bukan alkalosis. Kalau lebih dekat ke asidosis berarti nama depannya adalah asidosis. Ya. Dan ini metabolik, kondisi metaboliknya. Yang sesuai dulu. Oh, ini sama-sama asam. Jadi sesuai dulu. Baru kompensasinya yang tidak sesuai dengan dia. Kan ini basah ya, harusnya asam. Jadi asidosis metabolik terkompensasi penuh, ada hipoksemianya ya. PaO2-nya 59, oksigennya 89. Oke, bagus banget. Lanjut. Nah, oke, intervensi mandirinya apa ya yang bisa kita lakukan? Yun, mau jawab Yun? Sama kalian pikirkan coba diagnosa keperawatannya. Masalah keperawatannya apa? Ayo teman-teman, apa tuh intervensinya? Yun, kamu masih ada di sini Yun? Waduh. Wadaw, kenapa wadaw, Ira? Oke, saya tidak menemukan tanda-tanda kehidupan ya. Oke, teman-teman ada yang mau bantu? Intervensinya apa? Pemberian oksigen, Mem. Oke, pemberian oksigen bagus. Apalagi? Next. Terapi ventilasi itu, Mem. Oke, pakai ventilator boleh. Apalagi? Yang lain? Atasi infeksi, Mem. Atasi infeksi, bagus banget ya, karena dia penyebabnya infeksi. Oh, Nana pengen banget ngomong nih. Ayo, Nak, apa, Nak? Kalau memastikan volume cairan, Mem. Oke. Hitung intake output ya. Jangan sampai dia kelebihan volume cairan, numpuk di paru-parunya ya. Bagus banget. Oke. Cindy, ada ide, Cindy? Ada yang belum nih dilakukan sama Vira nih? Tasya, mau tambahin? Nutrisinya, mem. Nutrisi, oke, nutrisi. Coba lihat nih, ada data nih, tidak dapat tidur terlentang tanpa bantal. Nah, jadi kamu harus apain nih? Posisi. Ya, jangan dilupakan ya. Itu mandiri loh, intervensi keperawatan mandiri ya. Positioning, atur posisinya pasien ya. Kalau dia bisa head up atau semi fowler atau high fowler mungkin bisa dilakukan pada pasien ini ya. Oke. Kita lanjut lagi. Masalah keperawatannya apa ya? Gangguan pertukaran gas, Mem. Oke, gangguan pertukaran gas betul sekali karena dia ada hasil AGD-nya ya. Yuk, sesak napasnya apa yang bisa muncul? Ada sesak napas, ada penggunaan otot, tidak ada penggunaan ya. Ada crackles. Apa tuh masalah keperawatannya? Kalau bersihan jalan nafas, bukan. Bersihan jalan nafas tidak ada data, nggak ada data banyak sputum. Ya, jadi belum bisa diangkat karena tidak ada data sputum di situ ya. Oke, ada lagi. Pola napas tidak efektif ya. Nah, pola nafas, gangguan pertukaran gas. Oke, tensinya rendah. EKG-nya heart rate-nya tinggi. Nih, apa nih masalah keperawatannya? Penurunan Cardiac output. cardiac output ya.
Akhirnya kalian bangun setelah sejam kita ngomong ya. Oke, penurunan curah jantung, cardiac output good. Suhu 38, apalagi nih? Masalah keperawatannya. Hipertermia, bagus banget ya. Oke. Nana, urinnya nih keluar kurang dari 30 cc per jam. Tadi kamu bilang balance cairan. Nah, apa tuh masalah keperawatan yang bisa muncul? Ketidakseimbangan Volume cairan. volume cairan ya, atau cairan dan elektrolit. Oke, ada lagi banyak nih sebenarnya ya. Ada luka operasi, ada nyeri, masalah keperawatannya apa nih? Resiko infeksi bisa, Mem? Oke, sebelum ke resiko infeksi lihat dulu apa? Nyeri akut ya. Atau gangguan integritas kulit. Nih, gangguan integritas kulit. Jadi kita harus lakukan wound care. Jangan dulu resiko infeksi. Oke, banyak ya. Jadi ada berapa tuh? 6, 7 diagnosa yang kita punya ya. Banyak ya. Nah, belum lagi masalah psikologis dan spiritual dan sosialnya pasien. Oke, jadi semudah itu menggolongkan diagnosa keperawatan. Oke, saya stop recordingnya di sini ya.